Bismillahirrahmanirrahim. Ajalatus sibaq ila makarimil akhlaq. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-khuluqul hasan. Ini adalah akhlak yang baik. Khuluqul hasanu. Likulli insanin suratun dhahiratun. Bagi setiap manusia itu ada bentuk yang zahir. Wahia dan dianya surah yang zahir itu al-jasadu. Itulah tubuh. Manusia memiliki dua tubuh, tubuh kasar, tubuh halus. Tubuh kasar namanya suratun dhahirah, jasad, fisik kita. Wasuratun batinatun, atau kepada suratun dhahirah. Bagi setiap insan itu ada surah yang dhahir, wasuratun batinatun, ada bentuk yang batin. Wahya dan dianya surah batinah itu ar-ruh wan nafsu, ruh dan nafsu, jiwa maksudnya, jiwa. Fa in saluhati suratu dhahiratu qila fulanun hasanul khalqi. Apabila baguslah oleh bentuk yang zahir, niscaya dikatakan bermula si fulan itu hasanul khalqi yang bagus fisiknya, khalqi fisik. Ya, bagaimana cara membaca khalqi? Bi fathil kha'i wa sukunil lam, dengan fathah kha dan sukun lam. Hasanul khalqi. Wa in hasunatis suratul batinatu qila fulanun hasanul khuluqi. Dan apabila baguslah oleh bentuk batinnya, akhlaknya baik, perilakunya baik. Apabila baguslah oleh bentuk yang batin, qila nisya dikatakan bermula si fulan itu hasanul khuluq, yang baik akhlaknya, khuluq. Bidhammil kha'i wal lami. Kita baca dengan dhammah kha dan lam, khuluq. Fa in jama'allahu lahu bainal husnayaini. Maka jika mengumpulkan oleh Allah baginya seseorang antara dua kebagusan, zahirnya bagus, batinnya bagus. Faqad atammallahu alaihi ni'mata. Niscaya maka sungguh jawabin, maka sungguh telah menyempurnakan oleh Allah kepadanya seseorang akan nikmatnya Allah. Berarti itu nikmat Allah udah lengkap. Zahir kita bagus, batin kita bagus, Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma hassanallahu khalqa rajulin wala khuluqahu fatat'amahun naru abada." Tidak membaguskan oleh Allah akan fisik seorang laki-laki, tidak pula akan akhlaknya, maka bahwa memakan akannya seseorang oleh neraka selama-lama. Ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah seseorang yang fisiknya bagus, akhlaknya juga bagus, kemudian dia masuk neraka. Ini nggak bakal terjadi. Rawahul Baihaqi meriwayatkan akan hadis di atas oleh Al Baihaqi, wa ghairuhu dan oleh lainnya Baihaqi. Walam yanal, nala yanalu. Walam yanal a'la darajatin fi husni surataini ghairu nabiyina. Dan tidak mencapai, tidak menggapai, tidak mendapatkan akan paling tinggi derajat dalam kebagusan kedua bentuk, zahir dan batin, ghairu oleh fa'il yanal, a'la maf'ul, oleh selain Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya manusia kata beliau di sini yang sempurna, paling tinggi derajatnya. Dari segi gantengnya, bagus fisik, ya, zahir batin juga bagus. Itu cuma ada pada Nabi kita. Faqad kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Maka sungguh ada ianya Nabi kita itu paling bagusnya manusia, nisbah akhlaknya, wa khalqan dan nisbah fisiknya. Sempurna zahir batin. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqan. Wa awwalahum kita atas pada ahsana. Faqad qana maka sungguh ada ianya Nabi kita itu awwalahum. Itu paling dahulu mereka, paling awal mereka, mereka manusia menuju kepada kemuliaan akhlak sabaqan nisbah mendahului. Awal mereka menuju kepada kemuliaan akhlak nisbah mendahului. Nabi kita paling duluan, sempurna zahir batinnya. Khalaqahullahu ala ahsani suratin, telah menciptakan akan Nabi kita oleh Allah di atas sebaik-baik bentuk. Fiha jami'ul mahasini mahsuratan. Padanya Nabi, pada surah Nabi, itu jami'ul mahasin, itu lengkap segala kebaikan.
hal keadaan segala kebaikan itu yang terbatas, tersimpan. Semua kebaikan ada pada Nabi. Wa alaiha maksuratan. Fiha jami'ul mahasin, dalam bentuk Nabi zahir batin itu jami'ul mahasin, ada semua kebaikan, hal keadaan kebaikan mahsuratan yang terbatas, wa alaiha, dan di atasnya surah Nabi hal keadaan kebaikan itu yang tersimpan, terbatas, cuma ada. Artinya ini kebaikan zahir paling sempurna, kebaikan batin paling sempurna cuma ada pada Nabi. Yang lain juga ada, cuma tetap di bawah Nabi. Lebih kurang gitu. Asna alaihi al-Quranul Karim, memuji kepadanya Nabi oleh Al-Quran yang mulia. Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Rasulullah, la'ala, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Wa qala fi Hasan bin Sabit. Berkata padanya Nabi oleh Hasan. Hasan ini pensyair Nabi. Dia memuji Nabi untuk membuat syair, menyindir orang-orang yang selalu menghina Nabi, menantang dakwah Nabi. Ini Hasan bin Sabit namanya, pensyair Nabi. Waqala fi, dan berkata padanya Nabi oleh Hasan radhiyallahu an, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau telah diciptakan wahai Rasul mubarra'an, dalam keadaan terbebas, min kulli aibin, dari seluruh aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau itu, sungguh engkau diciptakan sebagaimana yang engkau kehendaki. Seolah-olah engkau bisa memilih ya Rasul. Seolah-olah engkau diciptakan adalah sebagaimana yang engkau kepengen. Engkau diciptakan bebas dari segala cacat. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alih. Ya, semoga rahmat Allah, kesejahteraan dari Allah alaihi, di atasnya Nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Warazakana warazakana kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Semoga memberi rezeki kepada kita oleh Allah. Semoga memberi rezeki oleh Allah kepada kita kamalal mutaba'ah, akan sempurna mengikuti, meneladani baginya Nabi, zahiran pada zahirnya, wa batinan, dan pada batin, fi sairi ahwalihi, dalam semua keadaannya Nabi. Wa iza sa'at suratul zahir, dan apabila buruklah oleh bentuk zahir, qila, niscaya dikatakan, fulanun sayyi'ul khalqi. Bermula si fulan itu orang yang buruk akhlaknya. Bifathil kha'i wa sukunil lami. Khalqi, fathah kha, sukun lam. Au suratul batini, apabila buruklah oleh suratul batin, oleh bentuk batinnya. Qila, niscaya dikatakan, sayyi'ul khuluqi. Bermula si fulan itu orang yang buruk akhlaknya. Bidhammihima, kita baca dengan dhammah keduanya, kha dan lam, khuluq. A'azanallahu min dzalika. Semoga melindungi akan kita oleh Allah dari demikian akhlak yang buruk. Wa min kulli su'in abada, dan dari semua keburukan selama-lamanya. Ya. Hakikatul khuluqil hasani wa alamatuhu. Ini adalah hakikat akhlak yang baik, wa alamatuhu, dan tandanya akhlak yang baik. Huwa sifatun lin nafsi tasduru anhal af'alul hasanatu bisuhulatin ma'at taba'udi anil qabaihi. Dianya akhlak yang baik itu sifatun lin nafsi, satu sifat bagi jiwa kita. Tasduru anha, yang terjadi darinya sifat, al af'alul hasanatu, oleh perbuatan-perbuatan yang baik, bisuhulatin, dengan mudah. Apa arti akhlak yang baik? Dia memiliki akhlak yang baik. Apa sih artinya? Akhlak itu satu sifat jiwa yang karena seseorang memiliki sifat itu hingga terjadi dari sifat itu perbuatan yang baik dengan secara mudah. Orang yang mudah melakukan kebaikan tanpa perlu berpikir, itu namanya akhlak baik. Arti akhlaknya memang sudah menyatu dengan dirinya, sudah menjiwai. Ada orang terjatuh di depan dia langsung nolong. Ada orang minta tolong, kalau dia mampu langsung nolong. Nggak banyak tanya ini itu kan. Nah, itu baru baru akhlak. Baru disebut akhlak baik. Tapi kalau kita mikir-mikir dulu, lama prosesnya, menimbang, mengingat, kemudian baru menolong misal. Nah, itu belum disebut hasanul khuluq, walaupun kita ada kebaikan akhlak juga.
Cuma belum disebut dengan hasanul khuluq. Dianya akhlak yang baik itu satu sifat bagi jiwa tasduru yang terjadi darinya sifat oleh af'alus hasanatu oleh perbuatan yang baik bisuhulatin terjadi dengan cara mudah ma'attaba'udi anil qabaihi bersama menjauh dari sifat-sifat buruk. Wa alamatuhu at-takhalli an sifatil qabihati. Bermula tandanya akhlak yang baik itu takhalli, membebaskan diri, melepaskan diri, ada sifatil qabihati dari sifat-sifat yang jelek, al musammati bil muhlikati. Musammati naik kepada sifat yang dinamakan akan dianya sifat jelek bil muhlikat dengan muhlikat, sesuatu yang bisa membinasakan dan menghancurkan. Wat tahalli atau kepada tahalli dan bermula tandanya akhlak yang baik itu tahalli menghiasi diri bisifatil hasanati dengan sifat-sifat yang baik al musammati bil munjiat yang dinamakan akan dianya sifat baik dengan munjiat penyelamat. Nah itu. Jadi tanda orang memiliki akhlak baik tahalli. Pertama kita membebaskan dulu diri kita dari sifat buruk kayak gelas gitu kan. Gelas yang mau kita mau isi air. Gelas itu kita cuci dulu, bersihkan dia dari kotoran, kemudian tahali, baru kita hiasi. Kita isi dengan sifat-sifat baik. Kalau gelas kotor diisi air yang putih sekalipun, air itu tetap akan kotor. Ini beliau nanti akan menjelaskan proses agar akhlak kita jadi baik. Wala tariqa ila zalika illa bil mujahadati ghaliban. Dan tidak ada jalan menuju kepada demikian. Tidak ada jalan menuju kepada demikian. Demikian membebaskan diri dari sifat jelek, menghiasi dengan sifat baik, illa bil mujahadah, kecuali dengan perjuangan. Mujahadah. Harus ada kerja keras, usaha. Pada kebiasaannya perlu kepada perjuangan. Riyadhah. Kenapa perlu latihan? Karena fa'innan nafsa jubilat mayyalatan ilal hawa wa syahawati. Karena bahwa sungguh nafsu atau jiwa kita itu jubilat. Ditabiatkan akan ianya jiwa mayalatan hal keadaan jiwa, hal kepada fa'il jubilah, hal keadaan jiwa itu yang cenderung kepada hawa dan syahwat. Pada dasarnya manusia dari kecilnya memang dari kecil dulu kan kita suka makan dulu, makan pelan-pelan pelan-pelan baru sempurna akal kita, baru kita tahu sifat baik, sifat buruk. Makanya untuk mendapatkan sifat baik perlu latihan. Karena nafsu kita memang bertabiat dari awal dari kita kecil cenderung kepada mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Fa'innan nafsa karena nafsu jubilat. Bertabiat ianya nafsu. Hal keadaan nafsu itu mayyalata. Yang cenderung kepada hawa. Syahwat. Kepada syahwatnya. Ammaratan bisu. Hal keadaan nafsu itu yang memerintahkan dengan yang buruk. Fala budda min jihadiha. Maka tidak boleh tidak daripada memperjuangkannya nafsu. Maka tidak boleh tidak dari berjuangnya. Hatta tatazakka hingga menjadi bersih ia watatahara menjadi suci ia nafsu minar razaili dari kehinaan-kehinaan dari sifat-sifat buruk watatahalla dan terhias ianya nafsu bil fadaili dengan keutamaan. Jadi perlu perjuangan. Jadi kayak kita pengen jadi orang sabar, pertama pura-pura sabar dulu kan, lama-lama jadi sabar benaran. Pengen jadi orang yang apa namanya, tawadu. Pertama pura-pura tawadu dulu, mana pura-pura tawadu, berusaha untuk tawadu, akhirnya tawadu benaran. Wafil Quranil Karimi dalam Al-Quran yang mulia, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan ya akan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh buruk merugilah. Khaba merugi. Sungguh merugilah orang-orang dasa yang mengotori ia akannya nafsu. Wa jihaduha wal jihadul akbar. Dan bermula jihadnya nafsu. Memperjuangkan nafsu agar dia memiliki sifat baik itu huwal jihadul akbar. Itulah jihad yang paling besar. Karena jihad melawan kafir pun kita nggak akan mampu melakukan selama kita masih memperturutkan hawa nafsu. Karena nafsu pengen hidup lebih lama di dunia. Sementara jihad memerangi musuh di medan perang itu kita semacam mengantarkan nyawa kita kan. Kita nggak akan siap berkorban selama belum memiliki akhlak-akhlak baik. Makanya disebut jihad nafsu itu lebih besar daripada jihad memerangi kafir pakai senjata. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda,
Nabi berkata, liqaumin qadimu minal jihad. Nabi berkata bagi satu kaum yang datanglah mereka dari jihad. Ketika sahabat Nabi pulang dari perang, Nabi mengatakan, marhaban bikum, selamat datang dengan kamu sekalian. Qadimtum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Kalian telah datang, kalian telah kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Qila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal jihadul akbaru, apa itu jihad yang besar? Qala, Nabi bersabda, jihadun nafsi, itulah jihad, jihad nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Rawahul Baihaqi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Baihaqi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada nafsah. Bermula seorang mujahid, pejuang itu orang-orang yang memperjuangkan ia akan nafsunya, yang memerangi ia akan nafsunya dalam taat kepada Allah. Makna memerangi ia akan nafsunya dalam taat kepada Allah. Dia berusaha mendorong nafsunya untuk mau taat. Karena nafsu cenderung kepada maksiat. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Wa makna jihadin nafsi. Ini ada. Bermula makna jihad hawa nafsu itu apa? Huwa, dianya jihad itu taklifu hattar kalil ma'asi. Taklifuha memaksakan nafsu. Atarka akan meninggalkan bagi maksiat-maksiat. Wal ibtiada. Memaksakan nafsu akan menjauh. Ibtiada atau kepada tarka. Akan menjauh. Anid danaya. Dari sifat-sifat yang rendah. Danaya. Jamak daniah. Dari sifat-sifat yang rendah. Wal qiyama bil awamir. Memaksakan nafsu al-qiyamah akan melaksanakan dengan segala perintah wal musara'ata ilal fadaili, memaksakan nafsu akan bersegera kepada kebaikan-kebaikan wal musabarata ala zalika ilal mamati, memaksa nafsu akan bersabar atas demikian semua, demikian tinggal maksiat, demikian menjauh dari sifat rendah ilal mamat hingga meninggal. Wal Qur'anul Karimu yunziru man taghiya bittiba'il hawa. Bermula Quran yang mulia itu mengingatkan ianya Quran akan orang-orang yang aniaya ia dengan sebab mengikuti hawa nafsu. Wa isarid dunia, aniaya ia dengan mengutamakan dunia. Wa yubashiru, dan Al-Quran memberi kabar gembira ia man khalafal hawa, akan orang-orang yang menyalahi ia, yang menantang ia akan hawa nafsunya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang aniaya ia, wa asaral hayatad dunya, dan mengutamakan ia akan kehidupan dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut ia akan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan ia akan nafsunya dari menginginkan yang buruk-buruk, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorga itulah tempat tinggalnya. Kita baca pendek-pendek aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.